Jangan izinkan orang lain merenggut senyum kita dan kebahagiaan kita. Kali ini, ilmu ini adalah saripati dari banyak hal yang telah saya jalani dalam hidup, menghadapi berbagai macam tipe manusia, baik itu dari lingkungan saya maupun lingkungan internasional tempat saya berorganisasi. Dan bagian-bagian ini akan saya bahas satu persatu yang insya Allah akan bermanfaat untuk Anda. Teman-teman, dalam kehidupan selalu ada dua bagian, ya. Bagian pertama namanya in control, bagian kedua namanya out control. Satu di dalam kontrol kita, yang kedua di luar kontrol kita. Kita akan bergerak dari out control dulu. Sesuatu yang di luar kontrol kita, contohnya adalah bencana alam, kemudian hujan, ya kan, kemudian cuaca, ya sekitar itu. Ada hal yang lebih keren lagi. Yang di luar kontrol kita adalah persepsi orang lain tentang kita. Ini out of control kita. Semua perbuatan baik kita belum tentu diterima baik. Ada teman saya yang sedekah banyak misalnya, kemudian dia upload ke sosmed sambil berharap agar orang lain juga ikut bantu proses kesulitan itu. Tetap ada yang mengatakan sombong dan lain sebagainya. Persepsi yang orang lain buat ke kita tergantung hidup dia, tergantung isi otak dia, tergantung pengalaman masa lalu dia. Dan ini tidak bisa Anda kontrol. Jadi kalau Anda yang baper dengan apa yang orang lain bilang, Anda tidak boleh baper, karena itu adalah out of control, di luar kontrol Anda. Niat baik Anda tidak sepenuhnya orang katakan baik. Inilah fungsi agama yang mengatur bagaimana jalan pikiran kita, yang mengatur bagaimana kehidupan kita. Allah sudah bantu kita dengan hal-hal di luar kontrol agar kita tergantung padanya, bukan tergantung kepada yang lain. Karena kalau Anda tergantung dengan orang lain bisa pergi meninggalkan Anda. Anda tergantung dengan bisnis bisa berubah. Anda tergantung dengan uang bisa habis. Anda tergantung dengan keluarga bisa saja meninggalkan kita, meskipun mayoritas keluarga mencintai kita. Teman-teman, out of control ini adalah kondisi di mana ini menjadi alat bagi kita untuk melemahkan diri kita. Saya menemukan banyak sekali orang di luar sana yang lemah akibat dia ingin merubah persepsi orang. Itu sama seperti ingin merubah cuaca. It's impossible gitu ya. Jadi tidak bisa. Persepsi orang urusan dia. Nah, sekarang fokus Anda, fokus saya, fokus kita, orang-orang yang ingin bahagia adalah fokus kepada sesuatu di dalam kontrol kita, in kontrol kita. Apa itu? Kegiatan harian kita, pikiran kita, perasaan kita bisa atur sedemikian rupa. Kalau saya ingin bahagia, saya putuskan diri saya bahagia. Jangan izinkan orang lain merenggut senyum Anda. Jangan izinkan orang lain merenggut senyum keluarga Anda. Karena ini adalah milik kita. Dan urusan dia. Nah, in control, ketika kita jaga dengan baik, maka out control akan berpengaruh. Contoh, disiplin misalnya, disiplin bangun pagi, disiplin belajar setiap hari. Di masa depan kita akan dapat sesuatu, kita akan dapat perubahan. Jadi out control bisa dipengaruhi dengan cara fokus kepada in control. Ini adalah ilmu yang sederhana tapi sering dilupakan oleh banyak orang. Bagaimana Anda galau dengan tetangga Anda? Bagaimana Anda galau dengan teman Anda? Siapa yang bisa mengontrol perkataan mereka? Siapa yang bisa mengontrol pikiran mereka? Tidak ada. Ini semua terjadi akibat yang mereka persepsikan sendiri. Kalau ditarik lagi, persepsi mereka berasal dari masa lalu mereka, apa yang mereka dengar, tingkat kekuatan mereka menghadapi segala macam informasi. Hari ini saya mengajak Anda untuk memutuskan diri menjadi pribadi yang bahagia. Bahagia atas keputusan diri sendiri. Apapun orang yang lain bilang. Saya di sosmed melihat banyak gambar kucing, binatang semua, memaki, kemudian mencaci. Diajak ketemu nggak berani. Sampah-sampah seperti ini Anda ajak ketemu aja. Saya kalau ketemu sudah saya jitak nih. Tapi biarin aja. Karena mereka memang kelasnya di level itu.
Orang-orang yang levelnya di bawah seperti ini mentalitasnya tidak perlu Anda khawatirkan. Karena mereka seperti ya binatang ternak lah yang tidak perlu diurus gitu ya. Biar mereka berkembang biak dengan caranya. Tugas Anda menjadi pribadi yang berkontribusi terhadap diri Anda sendiri, keluarga Anda, lingkungan Anda, dan bangsa Indonesia. Di era COVID seperti ini, saya menemukan banyak orang yang terjebak ketika tidak mengetahui dua bagian ini. Mereka bisa tahu, tapi mereka tidak bisa menerima. Akhirnya, mereka mengutuk diri sendiri, mempermasalahkan diri sendiri, dan ingin merubah sesuatu di luar kontrolnya dia. Tidak bisa, teman-teman. Fokus kepada in control Anda, fokus kepada kebahagiaan Anda, fokus kepada senyum Anda sendiri, fokus kepada keluarga Anda. Keluarga Anda lebih penting. Ketika Anda melakukan sesuatu, ada yang komen negatif, selagi itu baik, tidak melanggar aturan agama, baik untuk diri Anda, keluarga Anda, dan orang banyak, lakukan saja. Karena orang-orang seperti ini selalu akan hadir dalam kehidupan Anda. Tidak perlu takut dengan musuh-musuh, karena Rasulullah saja mandi fitnah, apalagi kita orang biasa. Teman-teman, pengetahuan tentang in control dan out control akan membuat Anda menjadi pribadi yang kuat. Karena Anda bisa memisahkan mana yang di luar kontrol Anda, mana yang di dalam kontrol Anda. Sebagai penutup dalam video kali ini, ayo teman-teman, ini adalah waktu di mana kita berpikir, waktu di mana kita bersiap menghadapi pasca pandemi. Kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena bagi saya, krisis adalah persimpangan di mana kita akan bergerak maju sekali atau mundur sekali. Krisis akan menghilangkan orang yang biasa-biasa saja karena akan terpisah oleh krisis. Krisis akan membuat yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah jika dia tidak tahu dan mempersiapkan diri untuk menghadapi krisis ini. Krisis adalah pertanda kita harus belajar dengan benar. Terima kasih. Kalau Anda suka channel seperti ini, Anda boleh klik link website di bawah ini, Anda boleh komen di bawah ini, dan beri saya judul-judul sehingga saya bisa mencari banyak referensi, ya, banyak referensi sehingga Anda bisa dapat manfaat yang baik gitu ya. Jadi saya hobi membaca, hobi belajar, dan hobi sharing. Meskipun tidak semua orang menerimanya, it's okay. Itu di luar kontrol kita. Itu urusan mulut mereka, itu urusan otak kotor mereka, itu urusan masa lalu mereka tentang peristiwa yang terjadi. Tugas kita adalah bekerja keras untuk berkontribusi yang tidak melanggar aturan agama, aturan negara, dan aturan-aturan lain yang tentunya penting untuk kita, penting untuk Indonesia. Bagi saya, keluarga kita lebih penting. Bagi saya, Indonesia lebih penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.